Bersyukur kepada Allah, kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan nikmat, yang setiap hari, setiap detik kita rasakan nikmatnya, bertubi-tubi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu zahir dan batin diberikan bertubi-tubi dan tiada henti. Dan kita sahabat-sahabat sekalian tidak diminta untuk membalas itu semua. Kesehatan kita, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua itu tidak minta dibalas, tapi cukup disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Banyak atau sedikit yang hadir itu tidak mempengaruhi semangat saya sebagai ketua PAC. Dikit yang datang, banyak yang datang, Fatayat itu tetap bergerak. Ya, Fatayat tidak tergantung kepada siapapun. Fatayat tidak perlu saya, tapi sayalah yang memerlukan Fatayat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, sahabat harus bisa menanamkan dalam diri masing-masing bahwa Fatayat tidak butuh saya, tapi sayalah yang butuh Fatayat. Ini sambutan saya ini agak panjang ya sahabat-sahabat sekalian ya. Agak panjang karena ini momen, menurut saya ini momen kesempatan untuk berbicara banyak di acara program Fatayat ini. Yang pertama, sahabat sekalian, saya mengajak sahabat semuanya bersyukur. Alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Kita diberi kesempatan untuk berpikir. Sahabat saya undang ke sini untuk berpikir bersama-sama. Itu disyukuri. Ada waktu untuk berpikir, itu disyukuri. Karena kita semua terlalu memanjakan, kadang kita semua terlalu memanjakan otak kita. Mau berpikir keras sedikit itu kita buru-buru mengambil HP. Gitu ya. Kita terlalu memanjakan pikiran kita. Mau berpikir, kenapa ya? Kok sepi dagangan saya? Apa yang salah? Apa masyarakat yang lancung ini tidak ada yang bawa uang atau tidak punya uang atau gimana? Kenapa ya? Atau mungkin dagangan saya kurang menarik? Atau itu berpikir, mengenahan itu berpikir. Kita tidak sempat untuk berpikir lebih panjang dari itu. Kita sudah berpikir agak panjang, langsung buru-buru kita mengambil HP dan menikmati sosial media. Hari ini kita semua berpikir untuk kemajuan Fatayat. Jadi disyukuri ada waktu berpikir, karena sahabat-sahabat sekalian, berpikir, walaupun berpikir apa rumah tangga, usaha sahabat itu lebih baik dari 70 rakaat sholat sunnah. Mengenang saja, jangan tadi kok saya menyinggung perasaan tetangga saya. Saya kok nggak boleh saya begitu. Itu berpikir lebih baik dari sholat sunnah 70 rakaat. Walaupun hadis ini dikatakan lemah, tapi ini untuk motivasi kita semua bahwa kita perlu berpikir. Ya, jadi untuk Fatayat ini saya tidak ada rencana. Karena tidak merencanakan berarti saya sudah merencanakan kegagalan, dan saya tidak mau gagal.
Saya tidak mau merencanakan kegagalan itu. Ini ya, lebih baik dari ibadah 60 tahun, 70 tahun jika kita berpikir. Program yang tidak direncanakan berarti merencanakan kegagalan. Sahabat-sahabat semua, halo? Hai. Orang hebat biasanya dia mau melakukan apa besok itu sudah ditulisnya. Besok pagi saya bangun jam sekian, saya ngopi, menikmati pagi, saya bekerja, ditulisnya. Ya, itu kebiasaan orang-orang hebat, orang-orang sukses. Begitu pula fatayat. Fatayat tidak boleh hanya omongan saja, yuk begini, tapi omong-omongan saja tidak ada buktinya. Maka berpikir kemudian dituangkan dalam tulisan yang hari ini akan sahabat-sahabat pikirkan, akan sahabat-sahabat tulis, akan sahabat realisasikan. Jangan sampai sahabat-sahabat semuanya yang punya bidang tidak ngerti programnya apa. Saya ini ngapain udah ditulis lupa karena udah bawa buku kemarin. Jangan sampai nggak paham. Sahabat menulis, sahabat berpikir, sahabat menulis, itu laksanakan. Itu dilaksanakan. Jangan hanya sudah ditulis sekarang, biarkan ketua yang melaksanakan. Tidak. Kita semua yang punya bidang yang melaksanakan. Ya, saya ini sampai 2027 ini tidak mau tidak mau main-main lagi. Kemarin waktu awal berdiri Fatayat 2 tahun kita josret, kemudian saya taruh ulur seperti main layang-layang, tarik terlalu kencang memaksa untuk ditarik, itu bisa patah. Saya ulur, saya bebaskan, saya kurangi programnya. Sekarang waktunya saya menarik lagi. Gitu ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Perlu diketahui dari awal kita raker, semua program Fatayat itu berhasil. Tidak ada yang gagal. Kemarin kan tidak raker, tapi sudah direncanakan 2 tahun yang lalu. Di sini ada filenya. Selalu direncanakan. Dan tidak ada yang gagal. Walaupun kemarin yang terakhir kegiatan kita Ramadan itu tidak ada yang gagal. Direncanakan oleh sahabat bidang dakwah khutbah Quran. Tapi kok tidak ada khutbah Quran? Kita khutbah Qurannya di Tabanan, sahabat-sahabat sekalian. Saya tahu sahabat-sahabat semuanya repot, tidak sempat untuk mengaji. Tidak semuanya sempat mengaji. Ada yang berdagang, ada yang begini, ada yang ngurus anak. Tidak semuanya sempat mengaji. Khutbah Qurannya kita ke Tabanan. Kemudian bukber itu direncanakan sudah 3 tahun yang lalu. Sekarang belum cocok untuk bukber. Oke, tidak bukber. Sekarang juga belum cocok. Kemarin itu momen harus dilaksanakan. Terlaksana itu dengan baik. Tidak ada program Fatayat itu gagal. Walaupun tingkat keberhasilannya ada yang 75%, ada yang 80% dan sekian. Termasuk bidang kesehatan, Ramadan kemarin tetap melaksanakan olahraga walaupun sedikit yang datang. Saya katakan sekali lagi, saya tidak terpengaruh. Banyak atau sedikit yang datang, saya tetap semangat. Gitu. Jadi Fatayat itu berhasil. Artinya tetap berjalan, walaupun jalannya pelan atau walaupun jalannya berlari, tetap berjalan menuju tujuan. Sama kayak saya ini mau naik mobil, tujuannya Jakarta, berhenti di Surabaya, tapi tetap tujuannya di Jakarta. Turun melihat pemandangan di Surabaya, tetap akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Ya. Itu untuk program-program Fatayat yang sudah kita lalui. Kemudian Fatayat itu organisasi terhormat, sahabat-sahabat sekalian.
dan semua terjangkau oleh fatayat. Coba saya cek satu-satu. Dari bidang dakwah, hablum minallah, apa yang ada di bidang dakwah, semuanya menuju kedekatan sahabat kepada Allah, itu semuanya ada di bidang dakwah, semuanya direncanakan. Hubungan hablum minallah, ya, ngaji kitab, kemudian mengundang dai sudah, zikiran sudah, apalagi semuanya sudah dilaksanakan. Ada bidang di fatayat, bidang dakwah. Kemudian ada yang mengurus bidang kesehatan dan lingkungan. Bagaimana bidang kesehatan ini memikirkan sahabat-sahabat fatayat ini sehat semuanya, tidak ada yang sakit-sakitan. Ini usahanya bidang kesehatan dan lingkungan. Bagaimana lingkungan, kok di lingkungan rumah saya, desa saya ini, dusun saya ini kok kotor, sampahnya banyak. Itu dipikirkan oleh bidang kesehatan dan lingkungan. Bahkan air yang kotor, yang tercemar, yang hitam, itu sudah dibicarakan oleh sahabat-sahabat bidang kesehatan. Menemui ini, walaupun tidak sampai kita ke ujungnya mengecek air itu, tapi kita berusaha. Sedekah rongsokan, memilah sampah. Jangan dikira itu baru, sekarang lagi heboh masalah sampah. Jangan tabu sahabat-sahabat sekalian sama isu lingkungan ini. Fatayat udah dari pertama itu melakukan itu. Pilah sampahnya, tandur, menanam di pekarangan rumah tanaman obat, bahkan berencana untuk memberikan polybag yang sudah ada serehnya. Itu sudah pernah direncanakan. Membuat jamu, sebelum MI membuat jamu, Pak. Ini kebetulan kepala MI. Sebelum MI membuat jamu setiap bulan, gurunya fatayat sudah duluan. Hebat sekali. Kemudian sedekah rongsokan. Rongsokan dikumpulkan di rumah, kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian dijual oleh sahabat bidang kesehatan, menghasilkan uang. Itu sudah pernah kita. Jadi jangan sampai tabu kita bidang kesehatan. Apa itu bidang kesehatan lingkungan? Itu pergerakan sahabat bidang kesehatan itu luar biasa. Diurus bidang kesehatan, bidang lingkungan. Yuk lagi. Bidang ekonomi. Kelihatannya ekonomi tidak ada pergerakannya. Sahabat tahu, Fatayat NU Baturiti sudah punya emas 5 gram. Itu hasil dari bidang ekonomi. Itu berapa harga emas 5 gram sekarang? 15 juta. Itu kita sudah punya emas 5 gram, buah dari menjual beras yang ada di warungnya sahabat Marlina. Dikumpulkan batinya 1 bulan 200.000, 1 bulan 150.000. Hasilnya selama ini 15 juta sudah menjadi emas. Ada uang cash tapi untuk menjual, membeli beras lagi, memutar modal lagi. Itu luar biasa. Bagaimana fatayat ini agar tidak membuat proposal. Jangan dikira cuma punya emas, bahkan sudah pernah memberi sembako kepada sahabat-sahabat semua. Jangan sampai lupa. Walaupun itu nilainya sedikit, cuma minyak waktu sepesensu itu dari UB itu. Cuma gula atau minyak waktu bukber 10 orang yang menerima, itu hasil dari UB. Itu UB yang memberi. Menjenguk orang sakit, membawa oleh-oleh, itu dari UB. Membuat kegiatan Maulid Nabi, ambil dari UB. Kalau mengandalkan kas fatayat itu sedikit sekali kita tidak bisa bergerak. Itu dipikirkan oleh sahabat bidang ekonomi ini. Ayo, ini undangan ke Tabanan, kas fatayat kosong, dari UB diambil dari UB. Begitu memberi kemudahan kita semua.
begitu memberi kenyamanan kepada kita semua bidang ekonomi. Ya. Itu baru 3 bidang. Kemudian di Fatayat juga ada bidang sosial, seni, budaya. Sosial artinya kita empati, peduli kepada orang lain. Jangan peduli sama sahabat Fatayat aja, tapi peduli kepada orang lain. Oh, itu ada orang sepuh, tidak mampu, mari kita bantu. Oh, itu ada sahabat kita yang melahirkan, ayo kita jenguk. Oh, itu ada yang masuk rumah sakit, perlu biaya, mari kita bantu. Oh, itu ada sekolah sebelum puasa kemarin, perlu bantuan, kita bantu sahabat-sahabat sekalian. Bidang sosial. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya itu punya rasa empati, rasa peduli kepada lingkungan sekitar. Bahkan sahabat-sahabat walaupun bukan bagian sosial, ada tetangganya yang tidak mampu berkabar kepada sahabat bidang sosial. Itu baru sosialnya saja, belum seninya. Bidang seni itu bagaimana seninya? Sinta punya bakat menyanyi, kembangkan di Fatayat. Contoh. Kok sahabat binti Haris ini pintar puisi, pintar mengarang puisi, kembangkan di Fatayat. Sahabat ini pintar menari, kembangkan di Fatayat, karena ada bagiannya sosial, seni. Itu tempatnya di Fatayat. Janganlah heran kalau tiba-tiba orang Fatayat itu menyanyi. Jangan heran kalau tiba-tiba Fatayat itu menari, karena bakatnya. Siapa yang memberi bakat? Allah yang memberi bakat. Ya, sosial, seni, budaya. Budaya ini mari lestarikan apa kebiasaan leluhur dulu, adat istiadat dulu yang baik. Tugas Fatayat untuk melestarikan. Contoh ya, ini yang udah mau hilang nih. Kalau gugur surah 10 Muharram itu sudah kita semua sudah melaksanakan. Tapi bubuh bank pada tanggal 8 Safar jam 8 itu sudah mulai hilang. Fatayat melestarikan setiap tahun membuat bubuh bank pada tanggal 8 Safar jam 8. Itu harus dilestarikan. Budaya-budaya kita yang baik, tugas Fatayat untuk melestarikan. Karena kenapa itu perlu dilestarikan? Itu identitas negara kita. Coba semuanya modern sekarang, gak perlu bikin sagi, gak perlu getok semprong, gak perlu meselakaran. Coba modern kita semuanya tidak ada gitu, tidak ada ngeraris. Gak perlu ngeraris, gak perlu selamatan. Betapa sepinya kita tidak saling peduli. Jadi identitas negara kita, Fatayat ini tuh Pancasila gitu tadi kan. Yaitu tugas kita adalah untuk melestarikan budaya Nusantara kita, karena itu bagian dari identitas negara kita. Kemudian bidang organisasi, ya, semuanya dipikirkan oleh Fatayat. Nanti coba sahabat tebak apa yang udah ada di Fatayat. Bidang organisasi, apa ini kegiatan bidang organisasi? Menjaga nama baik Fatayat. Gimana Fatayat ini tetap terhormat? Bagaimana hubungan Fatayat dengan pengajian-pengajian lain, organisasi-organisasi lain? Jangan Fatayat yang membuat gara-gara. Kita selalu menjaga hubungan baik kepada yang lain. Kita sudah pernah mengikuti hijiban. Kita sudah pernah kolaborasi Murisang sama Mu'alaf Al-Yumna. Apa yang tidak? Menjaga hubungan baik dengan organisasi yang lain, dengan sesama organisasi NU. Ansor Banser sudah kita ajak.
berkegiatan, selalu kita libatkan. Kita fatayat tidak mau buat gara-gara saling menjelekkan, itu jelek, itu begini, itu begitu. Tidak, bahkan kita menjaga hubungan baik antar organisasi, antar pengajian, apalagi sama muslimat. Ya, selalu silaturahmi, selalu mendekat. Tidak sombong, fatayat tidak sombong, menjaga hubungan baik. Itu tugas bidang organisasi, menjaga hubungan baik di lingkungan masyarakat, menjaga baik kehormatan fatayat. Siapa yang tidak pernah hadir? Apa alasannya si A ini tidak hadir? Apa dia ragu-ragu ikut fatayat? Apa dia punya kesibukan, punya hutang mungkin banyak? Silaturahmi ke sana, kita dekati, bukan langsung diputus. Fatayat selalu menghormati. Sahabat yang berhalangan hadir dimaklumi. Semua, tidak ada yang dipaksakan di fatayat, begitu. Tapi kita tetap menjaga hubungan antar sahabat-sahabat fatayat, menjaga hubungan antar pengajian, antar organisasi-organisasi dan kemasyarakatan. Bukan fatayat yang membuat gara-gara. Ya. Kemudian bidang hukum politik dan perempuan. Ini berat ini. Bidang hukum mungkin kita sepelekan, untuk kita kesampingkan. Politik, sahabat-sahabat sekalian, fatayat ini sedikit cerita. Fatayat ini pernah ditawari, belum punya waktu itu marawis, alat marawis kita belum punya. Ditawarilah alat marawis baru yang berkualitas, asal memilih si A. Itu pernah ditawari. Walaupun ada bidang politik, hukum dan perempuan, saya menolaknya. Fatayat itu bukan berpolitik, tidak boleh berpolitik. Walaupun saya perlu alat marawis itu, tapi saya tidak mau membawa fatayat ini menggiring harus ke sini atau harus ke situ. Fatayat itu tetap netral, tapi orang fatayat boleh ikut sana, boleh ikut situ. Gitu. Perempuan, bagaimana perempuan fatayat ini berkembang? Ini hanya dipikirkan di fatayat, tidak ada di tempat yang lain itu memikirkan bagaimana fatayat itu bisa mendidik anak, ada pelatihan parenting. Bagaimana sahabat itu bisa berbicara, ada pelatihan public speaking. Itu saya kan bukan guru. Kenapa harus ikut pelatihan public speaking? Bagaimana sahabat menawarkan dagangan tanpa berbicaranya belepotan? Kan perlu berbicara enak didengar. Perlu bicara nyaman, perlu pelatihan public speaking. Ya, semua orang perlu pelatihan public speaking. Ada pelatihan leadership kepemimpinan. Itu dipikirkan oleh sahabat bidang hukum, politik dan perempuan. Bahkan ini kita sering berkegiatan, ada pelatihan dirijen, walaupun itu belum terlaksana, itu direncanakan. Ya, apa yang tidak dipikirkan oleh fatayat coba? Perempuan-perempuan di fatayat itu berkembang. Perempuan-perempuan di fatayat harus diakui atau tidak diakui, minjem bahasanya Lucah, dia mengurang sing. Pasti kan gitu. Sahabat menjadi public figure di kampung sendiri. Coba aneh bede itu kumpul fatayat, padahal itu bukan fatayat, tapi disebut karena sahabat sudah menjadi public figure di kampung sendiri. Ini ya sahabatnya, fatayat itu perempuan-perempuan, terus terang ini sahabat-sahabat berkembang itu gara-garanya itu di fatayat. Saya ngomong ini contoh sahabat Komaria, saya merasakan, cerita sama saya. Gara-gara di fatayat saya bisa ngomong. Coba tuh, padahal guru
Setiap hari ngomong dengan murid di depan, dia belajar ngomong di fatayat katanya. Padahal berapa tahun dia jadi guru. Itu. Ini saya yang saya tahu saja saya ceritakan. Sahabat Yuliyatul Fitrah, siapa yang tahu dia kalau dia tidak ikut fatayat? Ternyata dia adalah seorang dai yang handal, yang hebat, yang luar biasa. Mungkin seandainya tidak ada fatayat, sama saja dengan guru yang lain yang tidak ikut fatayat. Ternyata di fatayat dia berkembang, menjadi teladan di fatayat, menjadi sosok di fatayat, dilihat, oh itu orang fatayat. Setiap dia mohon ke al-hikmah, ke kandang, oh itu orang fatayat. Menjadi public figure. Dan sahabat-sahabat yang lain berkembang di fatayat, belajar bagaimana caranya begini, caranya begitu, belajar di fatayat. Itu luar biasa. Semuanya dipikirkan oleh bidang masing-masing. Kalau pengajian itu kan cuma memikirkan pengajian saja. Kelompok pengajian itu kan memikirkan pengajiannya saja. Mungkin sosialnya, mungkin sekali-kali. Ya, oh ini perlu bantu, ayo kita nyumbang di sini, oke. Pengajian sosial, olahraga sekali-kali. Fatayat semuanya dipikirkan, lingkungan dipikirkan, budaya dipikirkan, ekonomi dipikirkan, organisasi dipikirkan, perempuan dipikirkan, semuanya dipikirkan. Luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya kalau tidak ikut fatayat itu rugi. Benar rugi. Kalau dia tahu bagaimana sesungguhnya di fatayat, gak ikut fatayat itu rugi. Apa bakat kamu terpendam itu apa? Ikut di fatayat. Saya pintar nyanyi, ikut di fatayat. Jadi vokalis marawis. Jadi penyanyi. Ya. Belajar kaya ya ikut di fatayat. Ada pelatihan-pelatihan memasak yang akan direncanakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya. Jadi tidak rugi ikut fatayat. Sahabat-sahabat pengurus semuanya harus tahu fatayat itu gimana, itu harus tahu. Ya. Semua terjangkau oleh fatayat. Semua dipikirkan oleh fatayat. Jadi sahabat-sahabat semua, karena tujuan fatayat adalah menjadi perempuan yang berkualitas. Kalau kita beli baju, pasti beli baju yang, kalau punya uang pasti beli baju yang paling mahal, yang kualitasnya bagus. Kalau di fatayat harus menjadi perempuan yang berkualitas. Dan tidak sendiri, kita berjamaah. Berkualitasnya itu berjamaah. Berpikir bersama, pintar bersama, jadi taat beribadah bersama, menjadi hebat bersama. Hebat yang tadi saya sebut itu bukan hebatnya saya, tapi hebatnya sahabat-sahabat semuanya. Ekonomi 5 gram emas itu kehebatan bidang ekonomi. Kita semua hebat. Sosial, kepeduliannya, hasil karyanya, punya hasil karya, itu kehebatan sahabat, bukan kehebatan saya. Karena kita menjadi hebat bersama, berkualitas, sehat bersama, ya, taat bersama, berpikir bersama, menjadi perempuan yang berkualitas bersama. Bukan saya saja yang berkualitas, bukan ini saja yang berkualitas, bukan itu. Kita semuanya menjadi perempuan yang berkualitas. Itu misinya fatayat itu. Menjadi, sesuai temanya hari ini, menjadi perempuan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan. Tadi lupa kepada
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita. Teladan kita. Teladan kita yang kita ikuti, kemudian kita ikut Nabi, kita ikut ulama, dan kita, sahabat-sahabat, dan kita semuanya menjadi teladan. Nabi teladan kita berkiblat kepada Nabi perilakunya, dan kita menjadi teladan di keluarga kita, anak kita, teman-teman kita, di masyarakat. Nah ini saya pakai contoh di sana. Saya yang menjaga nama baik saya adalah saya sendiri. Saya tidak bisa yang menjaga nama baik kita adalah kita sendiri. Jaga nama baik kita, sahabat-sahabat sekalian. Tidak bisa itu suami yang menjaga, tidak bisa. Nabi teladan kita diikuti, pergerakannya Nabi, sifatnya Nabi, kebiasaannya Nabi kita ikuti, dan kita menjadi teladan di sekitar kita. Kita yang menjaga nama baik kita yang menjaga keluarga kita yang kalau kita mencemarkan nama baik, yang kena tidak hanya diri sendiri tapi keluarga, teman, organisasi kita yang kita ikuti. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita menjaga diri kita masing-masing. Mungkin sansih mekelu kita di bumi ini, di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jangan sampai membuat kesalahan yang merusak, memberatkan kita nanti di akhirat. Jaga diri kita sendiri. Jaga diri kita sendiri. Bukan karena saya teman si itu sama itu tengkar. Bukan karena saya di dalam rumah saya itu ada pertengkaran. Bukan karena saya di masyarakat itu ada keributan. Bukan karena saya yang lain. Jaga dirinya sendiri. Saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk berani berbicara, berani bergerak. Nabi Muhammad kan punya sifat pemberani. Ya kita itu namanya teladan kan kita ikuti. Berani menghadapi kenyataan, berani bersikap, berani bilang tidak, berani bilang iya. Mari kita menjadi perempuan yang bermanfaat, bukan dimanfaatkan. Kita punya harga diri, sahabat-sahabat semuanya. Kita punya harga diri, tidak mau dimanfaatkan. Cita-cita besar Fatayat ini berarti kita percaya akan kebesaran Allah. Punya cita-cita kaya berarti percaya akan kekayaan Allah. Allah Maha Kaya. Punya cita-cita besar berarti percaya bahwa Allah itu Maha Besar. Gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Nama kopok na lupang ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita berkembang bersama, berkualitas bersama, dan sejahtera bersama. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Mari kita berpikir bersama. Saya buntu tidak bisa apa. Ya udah berusaha, diikuti saja. Itu saja. Saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.